Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Enigma CPNS. Kali ini Enigma CPNS akan membahas tentang PNS yang bakal dikurangi kemudian diganti oleh P3K ya. Disiap-siap kecewa buat yang mau melamar PNS karena kuotanya akan dibatasi. Jadi kemarin Cahyokumolo ya, Bapak Cahyokumolo mengatakan bahwa pengurangan jumlah ASN dilakukan karena sistem kerja abdi negara mengalami perubahan saat new normal. Saat ini negara membutuhkan ASN yang responsif, adaptif, dan memiliki kemampuan kepemimpinan digital. Jadi PNS zaman sekarang jangan gaptek ya, harus menguasai teknologi. Saya rasa perlu ada rasionalisasi pegawai, kata Menpan RB Cahyokumolo saat rapat kerja dengan Komisi 2 DPR pada 22 Juni 2020. Cahyo menambahkan sistem manajemen ASN harus dilihat apakah masih relevan dengan kebutuhan new normal atau tidak. Kemudian PLT Deputi SDM Aparatur Kemenpan RB Teguh Wijanarko sependapat dengan Cahyokumolo. Nah, nanti karena sistem kerjanya mengikuti sistem new normal atau normal baru, di mana ada protokol kesehatan COVID-19. Jadi pola kerjanya akan sedikit berubah. Nah, ini Teguh Wijanarko. Jumlah 4,3 juta PNS sepertinya tidak relevan lagi di era digital. Ini yang sedang kami tata, kata Teguh. Teguh menambahkan pihaknya saat ini sedang menyusun desain rekrutmen CPNS dan P3K. Nantinya rekrutmen CPNS dan P3K tidak hanya dilakukan satu kali dalam setahun, tetapi bisa beberapa kali. Rekrutmen bisa dilakukan sewaktu-waktu dan tidak serentak seperti saat ini. Dengan demikian, instansi yang membutuhkan aparatur sipil negara bisa langsung terpenuhi. Jadi yang biasanya serentak, semua instansi dalam satu waktu per tahun, nanti bisa dilakukan sewaktu-waktu perekrutan CPNS itu ya. Misalnya ada instansi A nih membutuhkan kebutuhan PNS, bisa dilakukan, kemudian instansi B bisa dilakukan juga, jadi tidak serentak. Perlu rasionalisasi pegawai karena kita butuh pegawai yang mempunyai kemampuan literasi teknologi informasi dan komunikasi tinggi. Teguh menambahkan rekrutmen P3K akan lebih diperbanyak dibandingkan PNS. Jadi yang dibutuhkan itu PNS yang menguasai teknologi informasi dan komunikasi tinggi. Karena saat ini banyak PNS yang, terutama PNS yang dulu-dulu ya, jadi banyak yang gaptek, banyak yang tidak mengenal teknologi Zoom atau email, komputer yang kayak gitu. PNS-PNS yang sudah tua itu akan diganti dengan PNS-PNS yang mengerti teknologi informasi digital dan komunikasi yang tinggi. Terus rekrutmen P3K akan lebih diperbanyak dibanding PNS. Jadi yang P3K itu akan lebih banyak dari PNS karena yang P3K itu sistemnya kontrak. Jadi kalau misalnya kerjanya nggak benar, bisa kontraknya kan nggak terlalu lama nih, nggak kayak PNS seumur hidup gitu. Dia mencontohkan bahwa pemerintahan bisa dikendalikan meski sebagai ASN menjalani work from home saat pandemi virus. Nah, jadi PNS yang menguasai digital informasi itu walaupun kerjanya di rumah masih tetap bisa, beda dengan PNS yang gaptek ya, kerja di rumah nggak bisa. Kecuali instansi layanan publik, terang teguh dalam webinar BKN. Teguh menambahkan hal lain yang perlu ditata ulang dalam RUU ASN adalah rekrutmen ASN baik PNS maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K.
Menurut Teguh, rekrutmen harus difokuskan pada kebutuhan untuk membangun digital government. Jadi nantinya pekerjaan itu akan digitalisasi. Pemerintah pun akan mengurangi rekrutmen CPNS secara bertahap. Nantinya jumlah yang diperbanyak adalah P3K. Hal itu sejalan dengan desain awal UU ASN yang mana jumlah P3K lebih banyak dibanding PNS. Posisi PNS yang dipensiun akan diisi P3K, PNS yang hanya menduduki jabatan struktural, PNS hanya menduduki jabatan struktural karena menyangkut kebijakan. Dia menjelaskan CPNS dan P3K harus menguasai teknologi, adaptif, dan memiliki soft skill lain. Era new normal artinya sistem kerja ASN berubah ke model baru. ASN harus mengakrabkan diri dengan teknologi, kata Teguh. Seperti saat ini kan banyak pekerjaan yang dilakukan lewat Zoom ya, seminar melalui Zoom. Pokoknya era digital itu kita tidak bertatap muka secara langsung, banyaknya lewat aplikasi-aplikasi digital. Oke. Jadi untuk calon-calon PNS mulai dari sekarang harus mulai mengakrabkan diri dengan digital. Harus adaptif, menguasai teknologi dan lain-lain. Oke, sampai di sini saja berita kali ini. Semoga bermanfaat. Dan kalau bermanfaat, silahkan like dan share. Dan jangan lupa pula subscribe. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.